Selamat datang di channel Kurota Kabupaten Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-863 ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar saya, yaitu mengenai efek tema campuran atau kelebihan kekurangan tema campuran gitu, konten dengan tema campuran. Nah, tetapi saya membuat videonya itu bukan membahas rinci tentang itu, tetapi membandingkannya dengan tema khusus. Jadi yang dimaksud tema khusus itu teman-teman yang YouTuber yang kalau memilih videonya itu berdasarkan tema tertentu. Misalkan ada yang memilih fisika, berarti ya cuma channel itu hanya membahas fisika saja, tidak membahas yang lain. Itu yang dimaksud tema khusus. Misalkan temanya memasak, nah berarti yang dibahas ya hanya memasak saja. Nah, sedangkan kalau campuran itu biasanya kayak tidak bertarget gitu. Jadi hari ini bahas masak, besok bahas make up, besok bahas pelajaran, besok. Nah, seperti itu. Nah, itu saya akan bandingkan gitu. Nah, ini beda dengan video-video saya yang lain ya. Kalau video-video saya yang lain itu saya buat berdasarkan peraturan YouTube dan juga berdasarkan pengalaman. Tapi kalau ini itu hanya teori atau pendapat saya saja. Karena kalau mengenai tema ya, konten tema tertentu itu tidak ada aturan di YouTube yang membahas tentang itu. Jadi YouTube itu membebaskan asalkan tidak melanggar aturan pedoman komunitas hak cipta dan ramah pengiklan. Asalkan tidak melanggar aturan itu, mau temanya campuran atau khusus tertentu itu tidak masalah. Nah, yang pertama mengenai ide. Nah, untuk tema campuran itu tak terbatas. Jadi mau buat apapun, misalkan tiba-tiba jalan-jalan kemudian ngerekam, diupload, itu kan tetap bisa. Jadi tidak terbatas ya. Jadi tidak harus itu saja, mau besok gonta-ganti jenis temanya pun tidak masalah. Itu ini termasuk kelebihan tema campuran. Untuk idenya tak terbatas, bebas. Sedangkan tema khusus itu sangat terbatas. Jadi hanya yang berhubungan dengan itu saja yang bisa dijadikan konten. Kemudian keteraturannya ya. Untuk tema campuran itu berantakan. Jadi kalau orang lihatnya itu ya kemarin bahas ini kok, sekarang bahas ini, sekarang kok bahas itu, kok beda-beda terus. Nah, seperti itu. Jadi kalau dilihat di daftar videonya nanti kan ada beda gitulah, seperti berantakan gitu. Tapi kalau tema khusus itu cenderungnya teratur. Jadi pembahasannya ya misalkan masak, besok membahas masak tentang apa, besoknya lagi masak, besoknya lagi masak, besoknya lagi masak. Nah, itu kan lebih teratur gitu. Kemudian kepentingan subscriber. Nah, kalau tema campuran itu sebagian besar tidak sesuai kebutuhan. Maksudnya ketika ada orang mensubscribe gitu ya, itu biasanya ada tema tertentu yang dibutuhkan. Misalkan saya mensubscribe orang. Nah, yang saya butuhkan itu misalkan informasi tentang sekolah gitu kan, pendaftaran sekolah. Nah, yang saya cari kan hanya sekolah-sekolah itu saja. Kalau dia membahas yang lain itu kan saya tidak butuh yang lain, hanya butuh yang itu. Misalkan ada orang, misalkan ibu-ibu lah, butuh yang tentang memasak. Nah, kalau di tema campuran ada masak, ada make up, ada apa. Nah, yang make upnya kan nggak dibutuhkan. Misalkan bahas tentang vlog sehari-hari kan itu kan nggak dibutuhkan. Yang ibu-ibu itu butuhkan kan hanya bagian masaknya saja. Nah, jadi ada yang sesuai kebutuhan, ada yang nggak sesuai kebutuhan. Sedangkan kalau tema khusus itu sesuai kebutuhan. Seperti tadi misalkan ada anak sekolah itu susah di kimia. Nah, kalau tema khususnya hanya bahas kimia,
pasti kan hampir bisa dikatakan semua videonya itu hampir sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, ini berarti termasuk kekurangannya ya. Kemudian yang ketiga yang keberapa ini tadi? Ya, selanjutnya lah, intinya sasaran subscriber. Kalau tema campuran itu sasarannya tidak jelas ya, cenderungnya sulit. Kalau menurut saya itu sulit. Misalkan saya saja itu temanya agak campur 3 ya, saya itu campuran 3 tema. Itu nyari subscribernya itu saya kadang itu agak bingung gitu kan. Misalkan saya nyari yang subscriber yang matematika, nanti kalau saya buat video YouTube terus, nanti yang subscriber yang matematika itu nanti takutnya malah di unsubscribe gitu juga kan. Nah, cenderungnya kalau yang benar-benar campuran total itu ya mungkin hanya orang formalitas saja yang subscribe gitu. Nah, tapi ada teman-teman yang mungkin ngiranya itu campuran tetapi bukan campuran. Misalkan kayak artis, dia tuh temanya kan apa-apa kegiatannya gitu kan kayak campuran, tapi sebenarnya itu bukan campuran karena yang ditemakan itu tentang kesehariannya. Berarti temanya itu keseharian artis itu. Nah, itu bukan tema campuran kalau menurut saya, itu khusus. Nah, yang kalau campuran itu yang benar-benar campuran itu mungkin orangnya tidak menampakkan dirinya kayak saya, tidak menampakkan dirinya tetapi temanya, tapi ada video-videonya gitu. Video-videonya itu beda-beda. Nah, itu mungkin yang kalau menurut saya itu sasaran subscribernya agak susah. Kalau tema khusus itu jelas. Misalkan videonya itu membahas tentang game, jadi yang nggak suka game ya nggak mungkin subscribe itu gitu. Tapi yang suka game kemungkinan mau subscribe gitu. Nah, sasarannya jelas. Ya, kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Walaupun ini hanya teori saja, mungkin teman-teman punya pendapat lain. Saya buat videonya sedikit saja karena teori ya, karena teori kalau ada aturan di YouTube itu mungkin akan saya buat sesuai dengan aturan YouTube dan detail gitu. Tapi karena tidak ada ya saya buat seadanya saja. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.